Perkenalkan, nama saya Melani Dita Putri. Saya mahasiswa program studi D3 Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan atau mengenalkan menu-menu pada bagian pelaporan pada Slim Boolean. Pertama, pada aplikasi Slim kita buka menu pelaporan. Nah, jika sudah, kita lihat pada menu statistik koleksi. Pada menu statistik koleksi, pustakawan dapat melakukan pelaporan yang berkaitan dengan jumlah koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, mulai dari jumlah judul koleksi, jumlah eksemplar, total judul berdasarkan media atau GMD, total eksemplar menurut jenis koleksi, serta 10 judul populer yang sering dipinjam oleh pemustaka. Setelah itu, kita pada menu Loan Report atau laporan peminjaman. Nah, pada menu laporan peminjaman ini, pustakawan dapat melakukan pelaporan peminjaman yang berkaitan dengan aktivitas peminjaman di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan. Mulai total peminjaman, total judul berdasarkan media atau GMD, total transaksi peminjaman, rata-rata transaksi per hari, transaksi tertinggi dalam sehari, anggota yang meminjam, anggota yang belum pernah meminjam, hingga total peminjaman terlambat. Kemudian kita beralih pada menu Membership Report atau laporan keanggotaan. Pada menu laporan keanggotaan ini, pustakawan dapat melakukan pelaporan anggota yang berkaitan dengan aktivitas pemustaka di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan. Mulai dari total anggota yang terdaftar, total anggota yang aktif, jumlah anggota menurut jenis keanggotaan, total keanggotaan kadaluarsa, serta 10 anggota paling aktif dengan periode waktu tertentu. Berdasarkan laporan ini, pustakawan bisa juga memberi reward sebagai bentuk apresiasi kepada anggota perpustakaan yang aktif sehingga dapat memotivasi anggota lainnya untuk aktif memanfaatkan perpustakaan. Kemudian kita beralih pada menu Custom Recapitulation atau rekapitulasi adat. Nah, pada menu recap oleh ini, pustakawan dapat melakukan rekapitulasi pelaporan berdasarkan klasifikasi, GMD, tipe koleksi, dan bahan sesuai data bibliografi yang kita input ke Slim, yang kita input ke menu bibliografi. Semua laporan bisa langsung dicetak atau bisa juga diekspor ke format spreadsheet. Kemudian pada menu title list atau daftar judul, pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan dan info ringkas bibliografinya seperti jumlah salinan, tempat terbit, penerbit, ISBN atau ISSN, dan nomor panggil. Semua laporan bisa langsung dicetak atau bisa juga diekspor ke format spreadsheet. Kemudian pada menu item title list atau daftar judul item, pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi berdasarkan eksemplarnya. Pustakawan dapat melakukan pelaporan dengan memanfaatkan fitur seleksi lebih banyak dengan mengklik show more filter option atau tampilkan opsi filter lainnya seperti ini. Kemudian pada menu statistik penggunaan item,
Pustakawan dapat membuat pelaporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman pada judul koleksi tertentu di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini penting guna keperluan stock of name dan penyiangan jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan. Dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Kemudian pada menu loan by classification atau pinjaman berdasarkan klasifikasi. Pada menu ini, pustakawan dapat membuat pelaporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman klasifikasi koleksi di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini juga penting guna keperluan stock of name dan penyiangan jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan. Dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Semua laporan bisa langsung dicetak, bisa juga diekspor ke format spreadsheet dan tersedia dalam bentuk grafik. Seperti ini. Kemudian langsung pada menu loan history atau sejarah peminjaman. Pada menu sejarah peminjaman ini, pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan ID anggota, nama anggota, tipe keanggotaan, kode eksemplar, judul, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status peminjaman, sehingga memudahkan pustakawan melakukan pelacakan transaksi yang dilakukan oleh setiap anggota. Kemudian kita beralih pada menu peringatan tanggal jatuh tempo. Pada menu ini, pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang terkena jatuh tempo peminjaman, sehingga pustakawan bisa melakukan antisipasi terhadap kemungkinan buruk, misalnya koleksi hilang saat peminjaman berlangsung, anggota lupa mengembalikan, dan akan berdampak denda peminjaman yang membengkak tagihannya. Sekarang kita beralih pada menu Overdue List atau daftar terlambat. Nah, pada menu daftar terlambat ini, pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang masuk dalam kategori daftar terlambat yang mengembalikan koleksi yang dipinjam. Kemudian, pada menu aktivitas staf, pustakawan dapat melakukan pengecekan terhadap admin yang dipercaya untuk mengelola sistem pada SLIM, sehingga bisa melihat aktivitas yang dilakukan selama login berupa nama masuk pengguna, entry data bibliografi, entry data eksemplar, entry data anggota, peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan. Kemudian, lanjut pada menu Visitor Statistik atau statistik pengunjung. Pada menu ini, pustakawan dapat membuat pelaporan statistik pengunjung berdasarkan tipe keanggotaan setiap bulannya. Langsung pada menu Visitor Statistic by Day atau statistik pengunjung menurut hari. Pustakawan dapat membuat pelaporan statistik pengunjung setiap harinya dan ini memudahkan dalam menganalisis trafik kepadatan pemustaka berkunjung ke perpustakaan. Kemudian langsung pada visitor list atau daftar pengunjung. Pada menu ini, pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan daftar pengunjung yang datang ke perpustakaan, meliputi ID anggota, nama pengunjung, tipe keanggotaan, institusi, dan tanggal kunjungan. Kemudian, kita beralih pada menu laporan denda. Pada menu ini, pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan bulan mengenai jumlah berapa banyak anggota yang terkena denda peminjaman koleksi di perpustakaan. Kemudian kita beralih pada menu daftar denda anggota.
Pada daftar denda anggota ini, pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan daftar data pengunjung yang terkena denda. Lanjut pada menu laporan pengadaan. Pada menu laporan pengadaan ini, pustakawan dapat membuat pelaporan pengadaan koleksi di perpustakaan berdasarkan nomor klasifikasinya dan tahun pengadaannya. Data laporan dapat disajikan dalam bentuk daftar ataupun diagram batang. Baik, kemudian kita akan mempraktekkan cara setting visitor counter. Langkah pertama, kita membuka folder SAM. Kita pilih htdocs. Kemudian kita klik slim 9. Kemudian kita pilih template. Kita pilih folder default. Kita pilih part. Kemudian kita klik navbar PHP. Nah, kita tambahkan script setelah baris keempat. Kita klik copy file script di baris keempat. Kemudian pastekan ke baris kelima, baris keempat. Baik, setelah itu setiap ruasnya kita ganti menjadi visitor. Jika sudah, kita klik file, kita klik save. Kemudian buka Google Chrome, tab baru, dan kita klikkan URL. Nah, kita cek menu bar yang ada pada Slim. Maka menu visitor atau pengunjung sudah ada atau sudah tersedia. Kita klik visitor, menu pengunjung, masukkan member ID dan password. Nah, member ID atau password yang dimasukkan adalah member ID atau password anggota. Jika sudah dimasukkan, data pengunjung akan masuk ke dalam statistik counter di menu pelaporan atau reporting. Baik,
Sekian video dari saya mengenai SLIM. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.